Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Derek Desander Lucin dengan NIM 2022 01010030. Hari ini saya akan membahas tentang produk yang bisa diekspor oleh Indonesia ke negara India. Untuk produk yang saya pilih adalah karet TSNR. Sebelum saya memasuki penjelasan yang lebih dalam, saya akan awali dengan pestle analysis. Yang pertama ada political, economic, social, technology, legal, dan juga environmental. Untuk yang pertama, ada political, yaitu kondisi kestabilan politik negara India yang di mana India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, di mana suara-suara dari masyarakatnya dihormati dan juga diterima, menjadi salah satu kontribusi besar dalam menjaga kestabilan lingkungan politik dari negara India, yang berguna untuk menarik foreign direct investor atau investasi asing langsung. Bukan hanya itu, ada juga hubungan diplomatik antar negara, yang di mana hubungan bilateral antara Indonesia dengan India yang juga tergolong baik. Karena meskipun Indonesia sendiri yang tergolong dalam forum kenegaraan ASEAN, sedangkan India tergolong dalam SAARC, kedua negara tersebut tetap bekerja sama dan juga saling memperkuat perdagangan intraregional melalui forum regional dan internasional yang melibatkan dari kedua belah pihak negara, seperti KTT ASEAN India Dialogue Partnership dan dengan adanya bantuan dari perjanjian IFTA atau ASEAN India Free Trade Area. Untuk yang kedua, ada economics, di mana pada bulan Maret 2024, berdasarkan sumber trading economics, diperlihatkan bahwa India memiliki tingkat persentase pengangguran yang relatif tinggi, yaitu 7,64%, namun mengalami penurunan dari sebelumnya, yaitu 8,01%. Terus pada tahun 2023 silam, India berhasil menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan ekonomi terbesar yaitu dengan GDP sebesar 3,4 triliun US dollar, sehingga dapat mempengaruhi permintaan akan kendaraan dari para penduduk yang juga akan mempengaruhi permintaan akan karet TSNR. Yang ketiga ada sosial, yaitu di mana India memiliki tingkat populasi yang sangat tinggi, yaitu 1,417 miliar jiwa pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023 yang menjadi 1.431 miliar jiwa, berdasarkan kutipan dari World Population Review. Dengan bertambahnya populasi penduduk dengan growth rate sebesar 0,81%, dapat mempengaruhi pola permintaan ataupun demand dari kendaraan seperti hasil riset dari MCD Research yang menunjukkan bahwa selama 8 bulan dari Januari sampai Agustus 2023 berhasil terjualnya 526.972 piece sepeda motor listrik di India yang dimana mengalami peningkatan sebesar 38,8% dibandingkan penjualan yang dibukukan selama periode sebelumnya yaitu 2022. Kemudian ada technological, yaitu di mana India merupakan salah satu negara yang teknologi maju dalam industri otomotif, dalam memproduksi mobil, motor, truk, mobil besar lainnya. Dikutip melalui artikel Kompas dan OICA Gaikindo, pada tahun 2022, India menduduki peringkat keempat setelah Jepang sebagai negara dengan industri otomotif terbesar di dunia. Kemudian ada legal. Berdasarkan sumber kemendak.go.id, karena adanya perjanjian IFTA atau ASEAN Indian Free Trade Area, pengeksporan karet TSNR atau bahasa Inggrisnya Mixtures of Natural and Synthetic Rubbers tidak dikenakan tarif bea cukai masuk. Kemudian ada environmental. India memiliki beberapa kendala terkait kebersihan lingkungan, seperti polusi udara dan polusi air bersih. Pada laporan kualitas udara dunia tahun 2023 oleh IQR, India menduduki peringkat satu sebagai negara dengan udara paling tercemar. Pada artikel Detik Travel 2024 yang menyitir dari BBC, dicantumkan bahwa udara India atau kota Delhi jauh melewati rata-rata udara normal yang kadarnya mengandung 12-15 mikrogram per meter kubik, dan sedangkan udara dari kota Delhi mengandung 54,4 mikrogram per meter kubik yang dapat menyebabkan penyakit ataupun menyumbat paru-paru. Kenapa sih karet TSNR yang diekspor dari Indonesia ke India? Pertama, kita harus tahu Indonesia pernah menduduki peringkat kedua setelah Thailand sebagai negara penghasil karet terbanyak. Menurut laporan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, produksi karet nasional di Indonesia berhasil mencapai 2,65 juta ton pada tahun 2023. Namun sayangnya harus turun 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dikarenakan India juga merupakan negara yang terkenal akan industri otomotif, yang di mana pasti membutuhkan pasokan karet higher guard synthetic natural rubber atau karet TSNR untuk memproduksi beberapa bagian dari kendaraan-kendaraan. Oleh sebab itu, dapat dijalin kerjasama antara Indonesia sebagai pemasok karet TSNR atau eksportir dan India sebagai importir. Kemudian, apa saja sih opportunities yang dapat kita rasakan sebagai eksportir karet TSNR? Berdasarkan hasil analisis PESTEL yang ditunjukkan pada bagian teknologi, sudah diperlihatkan bahwa India merupakan salah satu negara dengan teknologi yang maju dalam bidang otomotif, yang dimana akan berhubungan dengan penggunaan karet higher grade synthetic natural rubber dalam memproduksi pembuatan ban kendaraan, karet dari bantalan, karet o-ring, dan juga sebagainya. Tidak cuma itu, melalui sosial, dari hasil analisa Pestel juga diperlihatkan bahwa ada peluang untuk bisnis ini berkembang, di mana pasar konsumen dari India sangatlah besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,431 miliaran dan diikuti dengan jumlah demand yang akan meningkat sesuai dengan jumlah penduduknya terkait dengan kendaraan dan diikuti dengan pengaruhnya penggunaan karet SNR pada industri otomotif itu sendiri. Nah, penjualan motor listrik juga dapat didukung dengan hasil analisa Pestel dari bagian environment, yaitu sebagai dorongan untuk penduduk-penduduk di India beralih ke sepeda motor listrik dengan tujuan untuk menjaga kebersihan udara dari lingkungan India. Dan kemudian juga akan mempengaruhi penggunaan karet SNR pada industri otomotif memproduksian motor listrik. Kemudian ada juga threats, yaitu ada dua. Pertama, ada banyaknya populasi penduduk di India dan pengguna motor yang nantinya tidak menutup adanya kemungkinan kebijakan baru dari pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan yang beredar di India. Yang kedua, terjadinya kenaikan biaya produksi dari karet TSNR itu sendiri, ataupun terjadinya penambahan kebijakan baru oleh pemerintah, yaitu dikenakannya biaya tarif masuk terkait ekspor karet TSNR, atau bahkan adanya pembatasan barang impor yang masuk ke dalam India. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi dari industri otomotif dari Indianya sendiri. Sekian penjelasan dari saya terkait barang produk ekspor yang dari Indonesia ke negara India, yaitu karet TSNA.